Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua, sehat kan? Ya. Sarapan semua kan dari rumah? Ya. Ketua kelasnya mana? Atau sekretarisnya mana? Mana absennya? Hari ini siapa yang nggak masuk? Ya, Farhan. Siapa lagi? Iqbal. Dul. Ya. Rajul. Rajul. Nah, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Oke, ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita doa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, tadi yang nggak datang tadi, Abdul datang kan? Hari ini? Abdul nggak ada. Nuansa, belum. Nggak ada. Adik, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kita tanya dulu. Ada yang tahu itu coding atau kecerdasan artifisial? Ada yang tahu nggak? Ini Bu mau ngetes kalian dulu, ya kan? Kita harus tahu apa itu dulu, apa yang mau kita pelajari, ya kan? Ada yang tahu apa itu coding atau kecerdasan artifisial? Nah, kalau bahasa tempat ibu namanya AI. Ya, AI. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Itu namanya kecerdasan artifisial. Masa nggak ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial? AI. Bilang AI. Ada handphone kan? Ada handphone kan? Ada handphone kan Kesa kan? Di handphone ada nggak keterangan atau untuk penggunaan itu? Ada kan? Bahkan ada jalan pintasnya kan? Untuk langsung menggunakan itu. Beberapa handphone pasti ada jalan pintas langsung untuk menggunakan itu. Contohnya apa? Gemini, ya kan? Nah, tujuan kita belajar hari ini, pertama, kita mau mengetahui apa itu kecerdasan artifisial intelligence atau kecerdasan artifisial. Apa penggunaannya? Ya kan? Fungsinya untuk apa? Ya kan? Bagaimana cara kita memanfaatkan AI? Ya kan? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Sama satu lagi. Ya, satu lagi, etika menggunakan AI. Kenapa kita perlu etika untuk menggunakan AI? Itu nanti ada jawabannya. Nah, selain tujuan yang tadi tersebut, kita juga akan belajar mengenai rangkaian seri dan parameternya. Coba cek di handphone kalian masing-masing. Coba, ada yang buka Meta sama ada yang buka Gemini. Coba kita ketik, apa itu yang dimaksud kecerdasan artifisial? Coba Lois buka apa nih? Gemini atau ChatGPT? ChatGPT. Oke, di ChatGPT apa maksudnya kecerdasan artifisial? Manusia. Nah, kalau yang lain, coba yang di Gemini apa?
Kecerdasan artifisial. Coba baca. Nah, kalau di siapa lagi yang selain ChatGPT? Apa dan? Sama? Ada yang beda nggak? Hah? Meta AI apa Meta AI? Apa Meta AI? Adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya Meta AI adalah kemampuan kemampuan adalah teknologi yang memungkinkan mesin yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, lihat. Ada perbedaan kan melalui Meta AI sama ChatGPT dari survei-survei yang ada. Dari survei-survei yang ada untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Ya. Ini jawaban ini didapat dengan cara si ChatGPT itu tadi atau si Meta AI itu tadi mempelajari atau mensurvei seluruh data yang ada di dunia maya untuk mengartikan apa yang dimaksud kecerdasan artifisial. Nah, survei yang bagaimana, Bu? Survei yang paling tinggi. Jawabannya yang dicari oleh manusia. Inilah hasil yang kita dapatkan. Kalau ChatGPT, kecerdasan artifisial adalah kemampuan berpikir seperti manusia. Siapa yang berpikir seperti manusia? Si AI. Nah, kalau yang kedua dari Meta AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas yang biasa dilakukan dengan kecerdasan manusia. Berarti di sini yang bekerja apa? Teknologi ya, yang bekerja di sini teknologi. Lanjut. Nah, yang berikutnya apa? Coding, ya kan? Coding ini apa? Sebenarnya di kelas 3 pun nanti ada saya pelajari tentang PLC atau pemrograman logic control. Untuk kontrol apa? Untuk kontrol rangkaian listrik. Ya, untuk kontrol rangkaian listrik. Nah, yang dasarnya dulu kita pelajarin apa itu coding. Coding di sini pengkodean atau penomboran. Ya, boleh kita pakai pemrograman yang akan kita gunakan
perintah dalam bahasa yang dimengerti Ya. komputer. Proses menuliskan perintah. Atau kode program yang dapat Dipahami oleh komputer. dipahami oleh komputer. Untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, ini juga berbeda kan hasil pengertian dari coding menurut ChatGPT dan Meta AI. Nah, untuk coding pengertian dari ChatGPT adalah proses menuliskan perintah atau prompt. Nah, kalau untuk Meta AI adalah menuliskan instruksi. Sama aja kan? Instruksi juga artinya perintah. Kode program. Nah, program ini program apa yang kita gunakan? Kalau di bengkel ada Microsoft sama Paragon Suite. Baik, itu nanti dikasih ya, tapi dijelaskan juga nanti sedikit. Nah, kemudian ada lagi program yang terbarukan ya, yang terkini namanya Python atau Coder. Itu lebih mudah lagi. Boleh kalian cari tahu apa itu pemrograman Python? Tulisannya seperti ini. Boleh dicari tahu. Kan? Nah, sekarang Ibu jelasin nanti di sini kan ada nih grafik prakteknya apa yang mau kita lakukan nanti. Tujuannya udah pasti mengidentifikasi rangkaian dengan bantuan kecerdasan artifisial. Kemudian merancang rangkaian seri paralel menggunakan aplikasi. Terus kita bandingkan kedua karakteristiknya, lalu menyimpulkan hasil yang kita kerjakan tadi ya. Nah, sekarang kita berangkat pergi ke lab ya, kita semua ya, lab ya. Nanti mana laptop atau komputer yang bisa digunakan, kita duduk di situ aja, karena ada beberapa komputer yang nggak bisa dipakai ya. Boleh berkelompok kok, nggak boleh. Nah, lihat dulu, tadi kan saya menjelaskan sedikit tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, coba lihat di ya di buka dulu programnya.
kegunaannya sama pemanfaatannya. Serta yang terakhir apa? Etika penggunaan kecerdasan artifisial. Oh ya, sama satu lagi, Ibu mau jelasin tentang ini dia. Ya. Ya, coba dibuka di Google Chrome-nya. Tulisannya ini. Di Google Chrome-nya, coba buka tulisannya ini. Nih, coba Timuri, pilih. Coba tulis, buka. Nyala ayo lampunya. Nyala nggak ini dan lampunya? Nyala ya. Nyala dong. Nyala. Nyala kan? Iya, nyala. Nyala kan? Berarti kalau rangkaian seri lampunya ada berapa? Ada dua ya. Kalau rangkaian paralel juga kan lampunya ada berapa? Kita butuh dua juga kan? Berarti kita mau rangkaian apa dulu nih? Seri dulu atau paralel dulu? Seri dulu. Mana nih? Esther bilang seri. Ujang bilang Esther bilang paralel. Ujang kau bilang seri. Yang mana? Seri dulu ya. Oke. Berarti lampunya ada dua. Saklarnya ada berapa? Kak, saklarnya ada berapa, Put? Satu. Yang dua itu apa? Lampu. Berarti yang kita serikan apa? Lampunya. Ya kan? Benar nggak? Benar kan? Urutannya kan sudah benar kan? Ya kan? Urutannya kan sudah benar kan? Sumber energi listriknya atau arus listriknya melalui saklar. Dua-dua itu. Oke. Jadi kan? Nah, Lois? Dua-dua itu. Pasal? Dua-dua itu. Nah, ini yang cewek-cewek bisa. Lampunya nyala nggak dua-dua? Atau cuma lampu satu? Atau cuma lampu dua? Dua-dua. Oke. Nah, yang di depan gimana yang di depan? Nyala lampunya dua-dua? Ya. Oke, kita tes ya. Jalan Usah apa enggak? Enggak usah. Ayo, kenapa? Karena netral nggak ke lampu. Oke. Kata Bayu karena netral ke lampu pertama. Oke. Nah. Ya. Lampu pertama yang duluan ketemu sama saklar. Lampu kedua yang ketemu ingat, lampu pertama yang langsung ketemu saklar. Lampu kedua yang ketemu sama netral. Yuk, tanya lagi ya. Kenapa? Ya, ini untuk rangkaian seri. Oke, balik kita lagi ke rangkaian paralel.
Enggak, pula. Kita ambil dia. Iya. Jadi tadi mana? Ini. Kayak nyanyi siapa? Masih loading nggak? Kita